Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojok Geo, yang pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pengendalian jauh, yaitu interpretasi citra ya. Dimana materi ini sering muncul di soal-soal UTBK SBMPTN maupun ujian mandiri PTN lainnya ya. Langsung saja kita bahas materi pengendalian jauh, interpretasi citra. Nah, interpretasi sendiri itu diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji foto udara atau citra foto dan garis miring atau citra satelit atau citra non-foto dengan maksud untuk mengidentifikasi atau mengenali objek dan menilai arti penting dari objek tersebut. Nah, secara sederhana, yang disebut sebagai interpretasi itu sebenarnya cara kita untuk menafsirkan citra ya atau membaca citranya ya. Kemudian untuk melakukan sebuah interpretasi citra itu diperlukan tahapan-tahapan ya. Yang pertama ada tahapan deteksi. Yang dimaksud deteksi adalah kegiatan penyadapan citra ya secara menyeluruh atau global atau pengamatan atas ada atau tidaknya suatu objek pada citra ya. Nah, deteksi merupakan tahap awal dalam interpretasi citra. Jadi dalam tahap deteksi ini kita belum mengetahui ya atau mengenali wujud si objek ya. Jadi deteksi itu hanya penyadapan ya, proses penyadapan atau proses perekaman ya objek pada citra secara menyeluruh ya. Untuk mengetahui keberadaan suatu objek ya, ada atau tidaknya si objek tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua ada identifikasi. Nah, identifikasi itu merupakan kegiatan untuk mengenali. Nah, di sini sudah ada kata-kata mengenali ya. Mengenali objek ya atau mengenali wujud objek berdasarkan ciri-ciri objek yang terekam. Baik itu ciri spektral, ciri spasial maupun ciri temporalnya. Nah, nanti karakteristik atau ciri-ciri objek yang terekam pada citra itu akan saya bahas setelah slide ini ya. Nah, kemudian analisis ya. Analisis itu merupakan penilaian atas arti pentingnya keberadaan suatu objek pada citra. Nah, jadi pada tahap analisis ini ya kita memberikan penilaian ya atas arti pentingnya keberadaan suatu objek. Ya, misalnya setelah melalui tahap identifikasi ya kita sudah mengenali wujud objek. Misalnya wujud objek yang terekam adalah berupa perumahan atau pemukiman misalnya. Nah, kemudian pemukimannya kita lihat ya ternyata keberadaannya dia berada di sepanjang tepi jalan misalnya. Ya, dengan pola memanjang. Nah, kenapa bisa pemukimannya memiliki pola memanjang jalan ya? Oh, mungkin analisis yang kita yang kita berikan ya kepada objek tersebut ya. Oh, berarti pemukiman tersebut ya memiliki pola memanjang jalan ya agar memudahkan aksesibilitas ya atau keterjangkauannya gitu ya. Itu adalah salah satu contoh analisis ya yang merupakan kegiatan penilaian atas arti pentingnya keberadaan suatu objek. Nah, kemudian deduksi ya. Deduksi merupakan proses yang didasarkan pada bukti-bukti yang mengarah pada satu titik ya. Nah, jadi setelah kita melakukan tahap deteksi, identifikasi, analisis ya, kemudian kita simpulkan gitu ya pada citra tersebut ya. Misalnya dari citra tersebut ternyata diperoleh banyak sekali kenampakan vegetasi hutan. Oh, berarti ya pada citra tersebut ya daerah-daerah yang memiliki banyak vegetasi hutan ya itu masih merupakan daerah resapan air yang bagus misalnya ya. Berbeda halnya misalnya terdapat daerah-daerah yang memiliki kawasan industri yang banyak ya. Oh, berarti secara daerah resapan dia kurang bagus misalnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya seperti yang saya katakan tadi ya dalam tahap identifikasi ya itu kita dapat mengenali wujud objek ya berdasarkan ciri-ciri objek yang terekam. Nah, karakteristik atau ciri-ciri objek yang terekam itu dapat dibedakan menjadi tiga ya. Yang pertama ada karakteristik spektral atau ciri spektral ya, di mana ciri spektral ini bisa diperoleh dari unsur-unsur interpretasi ya yang berupa satu rona atau tone atau gray tone atau tingkat keabuan. Nah ya, rona sendiri merupakan tingkat kegelapan ya atau tingkat kecerahan objek pada citra yang biasanya
dibedakan menjadi 5 tingkatan, yaitu ada cerah, kemudian kelabu cerah, kemudian ada kelabu, kemudian kelabu gelap, ya, kemudian ada gelap gitu. Walaupun sebenarnya ya tingkatan rona ini bisa lebih dari 5 ini, ya, karena pada dasarnya rona itu secara gradasi ya, atau secara tingkatan itu dia bisa lebih dari 5 gitu. Ya. Nah, kemudian ada misalnya seperti ini ya. Saya berikan sebuah foto udara ya dari sebuah area ya di salah satu wilayah kampus ya di Yogyakarta ya, namanya UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini misalnya ada beberapa kenampakan-kenampakan yang memiliki ronanya gelap ya, atau kelabu gelap misalnya ya. Misalnya kita lihat pohon ini ya. Nah, ini ada kenampakan pohon ya. Ini walaupun warnanya hijau, cuma gradasi hijaunya itu kan tidak sama ya. Ada hijau yang lebih gelap ya, ada hijau yang lebih cerah gitu ya. Nah, ini namanya rona ya. Ada kelabu gelap ya, kemudian kelabu cerah ataupun yang cerah. Nah, ini misalnya ya. Ya, putih, cuma dia putihnya cerah sekali gitu ya, tidak ada gradasi rona misalnya ya. Atau sebelah ini juga ini ronanya cerah gitu ya. Nah, itu adalah contoh pengenalan objek ya berdasarkan ciri ronanya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada warna. Warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum tampak. Yang disebut spektrum tampak itu spektrum atau panjang gelombang yang hanya mampu kita lihat ya, karena mata kita itu hanya mampu mengidentifikasi ya frekuensi dari panjang gelombang tampak ya. Misalnya adalah warna merah, hijau ya, biru ya, atau gabungannya ya. Misalnya merah dengan hijau menjadi kuning misalnya, atau merah dengan biru menjadi ungu ya, atau magenta. Kemudian hijau dengan biru menjadi cyan ya, atau biru toska misalnya ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau warna-warna seperti inframerah ya, kemudian gelombang mikro ya, itu tidak bisa kita lihat ya, karena mata kita tidak mampu beradaptasi dengan panjang gelombang tersebut ya. Nah, misalnya dalam foto udara di sini ya, kenampakan warna bisa kita lihat ya, ada warna oranye misalnya, atau merah ya, ke oren-orenan ya, kemudian abu-abu ya, kemudian hijau ya, kemudian putih ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi warna itu wujud yang tampak oleh mata kita dengan menggunakan spektrum tampak. Nah, kemudian karakteristik atau ciri spasial dari sebuah objek yaitu biasanya dapat diidentifikasi dari kenampakan unsur-unsur. Yang pertama, bentuk. Nah, bentuk sendiri merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek ya. Jadi dari bentuk kita bisa tahu ya wujud objek itu seperti apa ya, secara kerangkanya ya. Misalnya bentuk itu bisa berupa ini ya, misalnya di sini ada objek sebuah gedung gitu ya. Nah, ini warnanya cerah, kemudian bentuknya dia segi empat ya, atau persegi panjang seperti itu ya. Atau ini misalnya sebuah gedung ya, auditorium gitu ya. Nah, di sini bentuknya seginya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, persegi 8 misalnya seperti itu ya. Atau ini persegi panjang juga gitu ya, atau prisma ya bentuknya gitu ya. Di sini ada letter U di sini ya. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Ya, biasanya kalau di soal-soal itu misalnya kenampakan suatu objek berbentuk seperti letter I, letter U, atau letter L ya, atau gabungannya ya, misalnya itu adalah bentuk kenampakan dari sekolah misalnya ya, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ukuran. Ukuran merupakan atribut objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Nah, biasanya unsur-unsur ukuran ini dapat digunakan untuk objek-objek ya, atau pengenalan terhadap objek-objek yang memiliki ukuran mutlak atau ukuran fix ya. Atribut yang fix ya, misalnya ketika kita mengenali lapangan sepak bola ya, oh berarti ukurannya itu mungkin sekitar 90, panjangnya 90 meter kali 120 meter ya, atau lebarnya 45 meter kali 90 meter ya, dan seterusnya gitu. Tetapi untuk objek-objek yang tidak memiliki ukuran fix ya, misalnya sawah ya, itu tidak bisa digunakan sebagai unsur untuk mengenali objek sawah ya, karena tidak ada parameter khusus ya yang fix untuk menentukan berapakah panjang dan lebar dari sebuah sawah gitu ya. Nah, tentu saja kalau sawah di dataran rendah sama sawah di lereng pegunungan itu pasti berbeda ya.
tergantung dari luas garapan tanahnya ya, atau luas garapan tanah sawahnya gitu. Oke. Kemudian ada tekstur ya. Tekstur adalah kasar atau halusnya suatu objek yang dapat dinyatakan dengan frekuensi perubahan rona pada citra. Nah, jadi kalau misalnya kita menentukan sebuah objek apakah dia kasar atau halus, itu dari frekuensi perubahan ronanya atau dari gradasi atau tingkatan ronanya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita lihat ya, ini misalnya ada objek pohon gitu ya, sebelah sini ya. Ini bisa kita lihat ya, bahwa objek pohon ini dia memiliki teksturnya kasar ya. Nah, kok bisa dia memiliki tekstur kasar? Karena pada pohon ini dia memiliki frekuensi perubahan rona atau gradasi ronanya ya, memiliki gradasi rona ya. Artinya adalah warna hijaunya itu tidak sama. Ada hijau yang cerah tadi saya bilang ya, ada yang agak gelap ya, ada yang kelabu cerah ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau dia memiliki gradasi rona atau tingkatan rona atau perubahan rona ya, itu berarti dikatakan teksturnya adalah kasar. Nah, berbeda halnya misalnya gedung sebelah sini ya. Nah, ya. Ini dia memiliki teksturnya halus. Nah, kenapa kok bisa halus ya? Karena dia tidak memiliki frekuensi perubahan rona atau gradasi ronanya itu nggak ada ya, dia cuma cerah doang atau secara warna dia putih saja gitu ya, tidak ada gradasinya. Nah, kalau dia tidak ada gradasinya maka dikatakan tekstur objek ini adalah halus gitu ya. Kemudian sebelah sini lapangan ya, ini lebih halus ya, ini juga lebih halus ya, ini lebih halus gitu, ini juga halus ya teksturnya gitu. Sedangkan pohon-pohon ini ya agak kasar ya. Ini yang memanjang ini ya pohon juga. Ini juga agak kasar gitu ya. Nah gitu ya. Lapangan ini misalnya memiliki rona keabuan ya, atau warnanya abu-abu gitu ya, dia agak halus ya gitu misalnya ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui kasar atau halusnya suatu objek yaitu dari frekuensi perubahan rona atau gradasi ronanya. Oke. Baik, kemudian selanjutnya ya. Kemudian unsur pola ya. Pola sendiri dia merupakan susunan keteraturan suatu fenomena dalam ruang ya, atau susunan keruangan dari suatu objek gitu ya. Nah, susunan keruangan ini bisa berupa atau membentuk ya pola yang memanjang, menyebar, memusat, mengelompok ya, menyebar acak ya, dan seterusnya gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat seperti ini ya. Di sini ada perumahan ya, atau pemukiman ya, bentuk rumah mukim yang dia itu polanya ya, dia memanjang sungai gitu. Nah, ini dia. Dia memanjang sungai nih gitu. Nah, ya ini pola memanjang gitu. Jadi kita bisa mengetahui pola itu dari susunan keruangan objeknya ya, apakah dia memanjang, menyebar, memusat, mengelompok ya, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada unsur tinggi ya, di mana unsur tinggi itu merupakan atribut objek yang merupakan bagian dari ukuran ya, dan tinggi ini saling terkait dengan adanya unsur bayangan ya, di mana bayangan sendiri menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap ya. Nah, misalnya kita ingin mengidentifikasi sebuah bangunan ya, di sini ada Monas gitu ya. Nah, jadi kalau unsur tinggi dan bayangan biasanya terdapat pada objek-objek yang bentuknya vertikal gitu ya, punya ketinggian ya. Nah, tetapi kalau kita merekamnya pada sudut tegak lurus ya, misalnya pada siang hari tegak lurus ya, yang dimana agak sulit untuk melihat bayangannya, maka tidak akan mungkin ya melihat bayangan. Cuma kalau kita merekamnya itu agak sore atau agak pagi ya, nah itu masih kelihatan bayangannya ya, karena bayangannya tidak jatuh tegak lurus ya, seperti pada siang hari gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dari Monas di sini ya, di sini ada bayangan ya, bayangan dari sebuah tugu Monasnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pengenalan objek berdasarkan unsur tinggi dan bayangan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, ada
unsur situs ya, di mana situs merupakan keterkaitan atau hubungan antara objek dengan bentang alamnya atau letaknya. Apakah nanti bentang alamnya itu berupa dataran rendah, dataran tinggi, ya, pegunungan, perbukitan, lembah, ya, tepi pantai, ya, dan seterusnya. Ya, jadi situs adalah hubungan objek dengan bentang alam. Ya, misalnya kita ingin mengenali objek sawah, oh dari situsnya dataran rendah misalnya, atau mengenali objek perkebunan teh dari situsnya dataran tinggi atau pegunungan misalnya, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada unsur asosiasi, di mana unsur asosiasi ini merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lain. Nah, kalau tadi situs itu hubungan atau keterkaitan objek dengan bentang alamnya atau lokasinya atau letaknya. Nah, sedangkan kalau asosiasi itu keterkaitan antara objek dengan objek yang lain, ya. Misalnya gini, kita ingin mengenali objek stasiun misalnya ya, stasiun kereta api ya, yang ini nih ya, ini stasiun kereta api. Nah, stasiun Gambir ini ya gitu. Nah, stasiun kereta api dari kenampakan apanya? Dari kenampakan rel kereta di sini ya, ada rel kereta gitu. Kan tidak mungkin ada stasiun kereta api dia tidak memiliki rel kereta kan gitu maksudnya ya. Berarti yang namanya asosiasi itu hubungan objek dengan objek yang lain yang masih yang berasosiasikan dengan objek tersebut ya. Misalnya tadi ya, kita melihat objek stasiun kereta api dari objek rel kereta apinya, di mana rel kereta api itu merupakan asosiasi dari adanya stasiun gitu maksudnya. Atau kita dapat mengenali pabrik ya, dari ya objek pabrik dari objek cerobong asapnya kan gitu ya. Beberapa pabrik ya atau industri manufaktur ya atau industri pengolahan dia memiliki cerobong asap ya sebagai pembuangan gitu ya. Oh, berarti cerobong asap itu berasosiasi atau mengasosiasikan adanya keberadaan dari suatu pabrik gitu ya. Nah, jadi melihat suatu objek dari keterkaitan dengan objek yang lain ya, yang merupakan asosiasi dari objek tersebut gitu. Oke. Nah, kemudian ya selanjutnya, nah ciri temporal ya, tadi sudah spektral, spasial, kemudian ciri temporal ya. Temporal itu berkaitan dengan umur ya atau usia dan waktu perekaman. Ya, jadi kalau misalnya kita merekam sebuah objek ya yang umur muda dengan umur tua itu pasti berbeda ya. Misalnya padi berumur muda ya, itu berarti padi baru tanam ya, tentu saja berbeda dengan padi berumur tua atau padi pada saat panen kan gitu ya. Nanti rona dan warnanya itu pasti berbeda. Kemudian waktu perekaman, nah ini juga mempengaruhi ciri objek yang terekam ya. Apakah kita merekamnya pada siang hari, ya sore hari, ya ataukah pagi hari ya, itu tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Nah, kemudian bahwa unsur-unsur ya, mulai dari rona tadi ya, rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola tinggi bayangan ya, hingga situs dan asosiasi itu merupakan unsur-unsur dari interpretasi citra. Nah, di mana unsur-unsur tersebut dia memiliki susunan yang berhierarki atau susunan yang bertingkat. Nah, bentuk hierarkinya tuh seperti ini. Nah, ya, pertama ada rona warna paling atas, kemudian yang kedua bentuk, ukuran, tekstur, kemudian yang ketiga pola tinggi bayangan, kemudian yang keempat situs dan asosiasi. Nah, susunan atau hierarki ini ya itu berdasarkan tingkat kerumitannya. Nah, jadi kalau semakin dari atas itu tingkat kerumitannya dia rendah, makin ke bawah tingkat kerumitannya dia semakin tinggi. Ya, maksudnya gini, ya. Rona dan warna itu merupakan unsur dasar ya atau unsur primer. Artinya dari rona dan warna saja itu kita sebenarnya belum bisa mengetahui itu objek apa ya. Contohnya gini, ronanya gelap ya atau warnanya biru. Nah, itu kan kita belum tahu ya wujud objeknya apa. Rona gelap itu bisa berupa perairan ya atau segala objek atau benda yang memiliki kelembaban tinggi, itu pasti ronanya gelap kan gitu ya. Bisa air, bisa kelembapan udara yang tinggi gitu, bisa tanah yang becek ya, tepian rawa ya atau rawa itu sendiri ya, itu juga bisa gelap gitu ya. Nah, begitu pula dengan warna ya, misalnya warnanya biru ya. Nah, warna biru belum
belum tentu atau kita belum mengetahui wujud objeknya apa sebenarnya. Ya, warna biru itu kan bisa berupa misalnya pantulan dari sinar matahari ya yang terkena pada air laut ya warnanya biru ya. Atau pada air samudra ya biru juga misalnya. Atau pada air sungai ya yang masih jernih ya, nah, itu bisa biru juga ya dan seterusnya. Ya, jadi rona dan warna ini merupakan unsur dasar ya yang sifatnya unsur primer ya. Jadi dari rona dan warna ya kita masih belum mengetahui secara pasti itu objek apa. Makanya disebut sebagai unsur dasar ya. Nah, dari rona dan warna ya, kemudian kita beranjak ke unsur sekunder yaitu bentuk, ukuran, dan tekstur. Nah, jadi kalau kita setelah menginterpretasi dari tahap yang unsur dasar ya, maka unsur dasar ya, yang tahap primernya rona dan warna, maka kemudian kita baru beranjak ke bentuk, ukuran, dan teksturnya ya. Makanya bentuk, ukuran, dan tekstur itu merupakan unsur sekunder atau tingkat kerumitannya dia lebih tinggi dibandingkan rona dan warna gitu ya. Nah, karena kenapa bisa lebih tinggi tingkat kerumitan? Karena untuk mengetahui bentuk, ukuran, tekstur itu dianalisis dari adanya keberadaan rona dan warna sebenarnya gitu ya. Karena pada dasarnya bentuk, ukuran, tekstur hingga situs asosiasi ya ini merupakan ukuran atau susunan keruangan dari rona-rona yang ada gitu ya. Nah, kemudian unsur tersier ya itu pola tinggi bayangan, di mana pola tinggi bayangan ini pasti memiliki tingkat kerumitan lebih tinggi ya dari dua unsur di atasnya ya, baik rona warna, kemudian bentuk, ukuran, tekstur gitu ya. Karena misalnya untuk mengetahui polanya berarti kan kita harus tahu dulu bentuk objeknya apa, kemudian keberadaan objeknya seperti apa. Apakah dia memanjang, menyebar, memusat dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti ya, unsur pola tinggi bayangan ini dia lebih tinggi ya tingkat kerumitannya dibandingkan rona warna dan bentuk, ukuran, dan tekstur. Kemudian yang paling tinggi adalah situs dan asosiasi ya, secara tingkat kerumitan dia lebih tinggi ya. Nah, yang tadi saya bilang bentuk, ukuran, tekstur hingga situs asosiasi itu merupakan susunan dari keruangan rona ya, dibentuk dari rona-rona gitu ya. Nah, kemudian ya untuk mengetahui atau mengidentifikasi sebuah objek ya dalam tahap identifikasi ya pada tahapan interpretasi ya, dia diperlukan asas konvergensi bukti atau convergence of evidence ya. Di mana asas konvergensi bukti ini merupakan sebuah kegiatan pengenalan suatu objek dengan menggunakan lebih dari satu unsur interpretasi citra. Nah, jadi kalau kita ingin mengenali objek itu kita harus menggunakan unsur interpretasi citra sebanyak-banyak mungkin ya biar jelas dan valid ya objek apa yang kita identifikasi ya, jangan cuma satu ya. Misalnya kita ingin mengenali objek dari unsur warna doang ya nggak bisa ya, atau unsur warna saja ya nggak bisa juga gitu ya, harus sebanyak mungkin ya lebih dari satu unsur interpretasi citra agar pengenalan objek yang kita lakukan itu menjadi valid atau tepat ya. Contohnya seperti ini ya, misalnya kita mengetahui ada objek yang memiliki bentuk tajuk berbintang misalnya ya. Nah, dari unsur bentuk ya bentuknya tajuk berbintang. Nah, bentuk tajuk berbintang itu bisa banyak kemungkinannya ya. Misalnya kalau kita bicara tumbuhan ya atau vegetasi, ada vegetasi kelapa. Ya, kalau kita lihat dari atas itu kan bentuknya tajuk berbintang ya. Nah, bentuknya seperti bintang ya. Kalau dari atas ya. Nah, tanaman kelapa gitu ya, palmae lah. Palmae kan rata-rata dia gitu. Ya seperti bintang gitu ya. Nah, dari atas ya kita lihat gitu. Ya. Ini namanya tajuk berbintang ya. Kemudian bisa juga kelapa sawit. Nah, itu juga tajuk berbintang juga ya bentuknya, ataupun nipah. Ya, itu juga tajuk berbintang. Ataupun enau, itu juga tajuk berbintang. Sagu, itu juga tajuk berbintang. Ya, sebagian besar tanaman berjenis palmae atau palem-paleman, dia memiliki tajuk berbintang. Nah, kalau gitu kan kita membutuhkan unsur yang lain. Ya, makanya tidak bisa satu unsur interpretasi aja. Misalnya bentuk doang, itu nggak bisa. Ya. Nah, kemudian kita tambah lagi misalnya unsur pola. Ya, ternyata diketahui polanya adalah tidak teratur. Nah, kalau dia tidak teratur, kemungkinannya adalah bisa nipah, bisa enau, bisa sagu ya. Karena nipah, enau, sagu ini bukan merupakan tanaman perkebunan ya. Kalau perkebunan itu kan pasti
dia menanamnya, jarak tanamnya itu sudah pasti sama, ya, sehingga kecenderungan polanya ada teratur. Ya, kalau kelapa misalnya ya, kelapa sawit kan ada tuh perkebunan kelapa sawit ya. Ya, artinya dia dibuat ya oleh manusia, ya ditanam oleh manusia dengan kecenderungan pola tanamnya, ya jarak tanamnya dia sama, ya ketinggian tanamannya dia cenderung sama ya, karena proses menanamnya juga sama waktunya, sehingga polanya cenderung teratur ya kalau kelapa dan kelapa sawit. Sedangkan kalau tanaman-tanaman alami, tanaman liar, nipah, nau, sagu misalnya, karena dia tidak dibentuk atau tidak disusun secara teratur ya, maka tentu saja polanya menjadi tidak teratur gitu ya. Nah, kemudian kita lebih analisis lagi ya. Kita lebih rinci lagi ya. Dengan menggunakan unsur ukuran. Nah, unsur interpretasi ukuran. Oh, ternyata ukurannya adalah tingginya lebih dari 10 meter misalnya gitu. Ya. Nah, semakin mengerucut nih ya. Kalau tinggi dari 10 meter itu misalnya nau sama sagu ya, karena nipah itu ketinggiannya biasanya kurang dari 10 meter ya gitu. Kemudian kita pakai unsur satu lagi, situs misalnya ya, keterkaitan atau hubungan antara objek dengan bentang alam atau lokasinya atau letaknya. Oh, situsnya di muara sungai misalnya. Oh, berarti ya sudah diketahui kalau situsnya di muara sungai adalah objek vegetasi sagu misalnya gitu. Karena enau itu tidak di muara sungai ya, dia di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi ya, terutama pada ketinggian maksimum ya 1.400 meter gitu ya. Gitu. Ya, ini adalah contoh dari asas konvergensi bukti gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, contoh pengenalan objek ya melalui interpretasi citra ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya punya foto inframerah berwarna. Kemudian saya ingin mengidentifikasi atau mengenali ya objek yang ini. Nah, ini kira-kira objek apa nih gitu ya. Nah, objek ini misalnya memiliki warna gelap pada umur muda, cerah pada umur tua gitu ya. Nah, karena kita mengidentifikasinya atau mengenali objeknya dari foto inframerah berwarna, di mana foto inframerah berwarna ini peka terhadap objek vegetasi untuk membedakan objek vegetasi dan non vegetasi ya, karena sebenarnya yang dipantulkan oleh foto dengan menggunakan inframerah berwarna itu adalah bagian dalam dari vegetasinya atau istilahnya itu klorofilnya atau zat hijau daunnya. Jadi kalau misalnya dia warnanya merah-merah seperti ini ya, semua ini merah ya, ini merah juga ya, itu berarti objek tersebut adalah vegetasi. Tetapi kalau dia warnanya bukan merah, ya pokoknya selain merah itu bukan objek vegetasi ya. Ini bisa jalan misalnya, bisa bangunan, bisa rumah, ya lapangan ya dan seterusnya gitu. Ya jadi harus kita ketahui sifat dasar dari citranya sebelum kita mengidentifikasi gitu ya. Nah, ini misalnya ada sebuah petak seperti ini ya, warnanya gelap pada umur muda, cerah pada umur tua gitu. Ya, kita lanjutin dulu aja ya. Kenapa bisa gelap pada umur muda, cerah pada umur tua? Ya, nanti saya tunjukkan ya. Kemudian warnanya merah pada umur muda, kecoklatan pada umur tua ya, terutama pada foto inframerah berwarna gitu ya. Kita lanjut dulu. Kemudian bentuknya persegi atau 4 persegi panjang ya, teratur di daerah datar dan tidak teratur serta mengikuti garis kontur di daerah miring gitu. Kemudian ukurannya lebar tidak seragam. Kemudian teksturnya halus, ya seragam untuk satu petak tetapi dapat berbeda dari satu petak ke petak lain. Kemudian polanya petak-petak, situsnya daratan terutama dataran rendah. Kemudian asosiasinya terdapat saluran irigasi dan pematang. Oh, hasil interpretasinya adalah objek sawah gitu. Ya, nah sekarang kita analisis ya. Misalnya kenapa sawah itu warnanya gelap pada umur muda? Nah, kalau pada umur muda ya, itu kan sawah itu biasanya memiliki kandungan air yang cukup banyak ya, karena pada saat musim-musim tanam kan gitu ya. Nah, kalau dia banyak airnya ya, sedangkan sifat air itu sebagian besar adalah menyerap ya gelombang elektromagnetik ya sebagian besar ya, terutama pada inframerah gitu, maka pasti pada umur muda warnanya menjadi gelap karena banyak yang terserap gitu panjang gelombangnya ya.
Nah, sedangkan kalau pada umur tua dia biasanya sudah panen ya, artinya kandungan airnya sudah sedikit ya, bahkan tidak ada gitu ya. Nah, sehingga ronanya lebih cerah karena banyak yang dipantulkan gitu panjang gelombangnya ya. Makanya dari situ kita bisa menyimpulkan kalau sawah itu ronanya gelap pada umur muda ya, yaitu pada saat musim tanam karena banyak kandungan airnya, sedangkan cerah pada umur tua ya karena kandungan airnya sedikit atau tidak ada. Kemudian warna merah pada umur muda ya. Ini dengan asumsi pakai foto inframerah ya. Kalau pakai foto berwarna ya, eh, apa namanya, pankromatik ya, warna asli maksudnya ya, spektrum tampak ya. Nah, itu warnanya sudah pasti hijau pada umur muda ya. Kalau kita lihat padi ya, itu sudah pasti hijau ya, awal-awal ya, musim tanam itu pasti hijau warnanya. Kemudian kecoklatan pada umur tua ya, atau kekuning-kuningan ya pada umur tua, artinya sudah panen gitu ya. Kemudian bentuk persegi ya. Kalau kita lihat ya, rata-rata sawah itu adalah bentuknya persegi ya, persegi. Kalaupun dia tidak persegi, misalnya sebelah sini trapesium misalnya dan seterusnya, nah itu tergantung dari lahannya ya. Cuma rata-rata bentuk sawah adalah persegi atau 4 persegi panjang. Dan dia cenderung teratur di daerah datar, sedangkan tidak teratur mengikuti garis kontur di daerah miring gitu ya. Misalnya dengan sengkedan ya, nah, itu kan secara bentuk tidak teratur gitu ya. Kemudian ukuran lebar tidak seragam gitu ya. Nah, karena memang tidak ada standar baku atau yang fix ya, berapa lebar dan panjang sawah kan gitu ya. Nah, dia bisa beragam ya. Teksturnya halus ya, seragam untuk satu petak tapi dapat berbeda dari satu petak ke petak lain ya. Kenapa dia halus teksturnya? Ya kalau kita lihat ini rata-rata kan teksturnya halus ya gitu ya. Karena dia ditanamnya pada satu waktu ya, kemudian dia diatur ya jaraknya kan. Nah, sehingga ketinggian tanamannya sama ya, kurang lebih sama ya, jenis tanamannya sama yaitu padi ya. Maka daya pantulnya juga sama ya, sehingga menghasilkan tekstur yang halus ya. Kemudian polanya petak-petak gitu ya, petak-petak gitu ya. Kemudian situsnya daratan ya, dataran rendah ya. Walaupun sebenarnya ada juga yang di daerah pegunungan atau berbukit ya, cuma biasanya ketinggiannya itu maksimum 700 meter ya untuk mendapatkan sawah atau padi yang bagus gitu ya. Nah, dalam iklim Junghon biasanya padi itu 0 sampai 600 ya, atau 0 sampai 700 gitu. Kemudian asosiasi ya, terdapat saluran irigasi dan pematang ya. Nah, biasanya antara satu petak sawah dengan yang lain itu dipisahkan ya. Nah, pisahkan ini yang disebut sebagai pematang gitu ya. Ataupun nanti di pinggirnya terdapat irigasi kalau misalnya terdapat irigasi teknis gitu ya, bukan sawah yang tak ada hujan misalnya gitu ya. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kegiatan interpretasi citra ya. Nah, adapun beberapa contoh yang lain yang biasanya pernah muncul dalam soal-soal gitu ya. Nah, itu misalnya saya berikan seperti ini karena sangat banyak ya, saya hanya membacakan saja ya, nanti bisa diperhatikan pelan-pelan gitu ya. Misalnya saya punya unsur bentang budaya jalan raya ya, aspal misalnya gitu ya. Maka ronanya biasanya gelap ya, berbeda jelas terhadap sekitar ya. Kemudian warna abu-abu hingga hitam. Kemudian bentuk ya memanjang dengan lebar seragam ya, karena jalan raya ya, jalan buatan ya. Lebar kurang lebih seragam untuk tiap ruas jalan ya, tetapi relatif lurus ya, dengan simpang jalan tegak lurus atau mendekati tegak lurus ya. Kemudian teksturnya halus dan seragam ya. Asosiasi terdapat lampu penerangan di sisi jalan atau ada pohon peneduh di beberapa tempat sepanjang jalan. Nah, kemudian ada rel kereta api ya. Kalau rel kereta api biasanya memiliki ronanya berbeda terhadap sekitar ya. Terkadang lebih cerah dan terkadang lebih gelap juga, tergantung jenis objek di kanan kirinya. Karena sebenarnya yang terekam itu adalah besi-besinya gitu ya, atau logam-logamnya. Kalau misalnya daerah di sekitar itu lebih cerah dari logamnya ya, berarti kenampakan rona rel kereta apinya gelap, agak gelap gitu ya. Kalau misalnya kenampakan daerah sekitar dia lebih gelap, berarti keadaan rel kereta apinya dia lebih cerah gitu ya. Kemudian bentuk menyerupai jalan ya, tetapi percabangannya runcing dan belokan tidak pernah bersudut besar, melainkan membusur ya. Maka tidak mungkin ada rel kereta api yang dia menyudut ya. Biasanya dia membusur gitu. Kalaupun dia belok dia membusur. Kalaupun nanti ada menyudut itu biasanya percabangannya ya, percabangan dari rel kereta ya. Misalnya kalau secara sederhana ya. Nah, ini ada rel kereta gitu. Nah, ya ini ada
Nah, gitu maksudnya ya. Nah, yang sebelah sini kan sudutnya lancip. Nah, ini juga lancip gitu. Ya. Ini rel-relnya gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu. Oke, itu maksudnya ya. Kemudian wujudnya merupai jalan karena yang tampak bukan relnya melainkan tubuh penyangga. Ya, ini tubuh penyangga. Ya, kanan kirinya nih tubuh penyangga ya. Nah, yang memang lebarnya mirip dengan jalan gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya ada asosiasi ya, biasanya kalau rel kereta diasosiasikan dengan tampak gerbong kereta api ya atau stasiunnya gitu ya. Kemudian stasiun kereta api ya, kalau stasiun kereta api bentuknya seperti bangunan rumah ya, berbentuk 4 persegi panjang ya, cuma biasanya pasti lebih lebar dan lebih panjang ya, dan lebih besar dibandingkan bangunan rumah pada umumnya. Kemudian situs terpisah relatif jauh dari bangunan lain. Kemudian asosiasi ada percabangan rel kereta api ya, dan terkadang tampak gerbong kereta apinya. Bagi stasiun besar ada rel yang terputus di satu sisi dan timbul kembali di sisi lain ya stasiun tersebut. Ya, ini berarti kereta api dapat memasuki stasiun gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada penampakan lapangan sepak bola, di mana lapangan sepak bola memiliki warna cerah ya karena ada rumputnya. Cuma nanti tergantung apakah dia ketika kondisi basah ya habis terkena hujan ataukah tidak kan gitu ya. Kalau mungkin terkena hujan berarti agak lebih agak gelap ya, maksudnya tidak cerah seperti kondisi kering gitu ya. Kemudian bentuknya 4 persegi panjang ya, ukuran panjang sekitar 90 sampai 120 meter dan lebar sekitar 45 sampai 90 meter ya pada umumnya. Kalau nanti pakai standar FIFA ya beda lagi kan gitu. Cuma ini saya bicara dalam konteks yang umum gitu. Kemudian teksturnya halus ya. Asosiasi terdapat kenampakan gawang yang posisinya berada di tengah garis belakang. Pada foto udara berskala 1:6000 atau lebih besar, gawang tampak cukup jelas dari bayangan tiang dan jaring gitu ya. Jadi kalau foto udaranya dia semakin besar ya skalanya, maka agak terlihat jelas ya bayangan tiang dan jaringnya. Kemudian gedung sekolah. Kalau gedung sekolah biasanya memiliki bentuk menyerupai huruf I ya, L, U atau gabungannya gitu ya. Kemudian ukurannya lebih besar dari rumah mukim pada umumnya. Kemudian asosiasi terdapat halaman tempat bermain atau berkumpul ya, dan lapangan olahraga gitu. Kemudian selanjutnya ada pabrik ya. Pabrik memiliki bentuk atap berbentuk sederhana ya, relatif lurus. Kemudian ukuran besar dan panjang ya. Kemudian pola beberapa gedung sering bergabung atau berjarak rapat ya. Ini biasanya daerah kawasan-kawasan industri gitu ya. Kemudian asosiasi terdapat tempat bongkar muat barang, terobong asap, gudang, dan sebagainya. Oke, nah itu beberapa kenampakan budaya yang dapat ditafsirkan dari proses interpretasi citra ya. Kemudian ada kenampakan alam ya. Nah, unsur bentang alam misalnya sungai ya. Sungai bisa kita kenali dari ronanya yang gelap pada musim kemarau ya, karena airnya jernih sehingga spektrum elektromagnetik ya atau panjang gelombang ya itu biasanya diserap ya oleh air ya, karena dia lebih jernih ya. Nah, sehingga memberikan rona yang gelap ya karena daya pantulnya dia sedikit. Sedangkan cerah pada musim penghujan ya, karena kalaupun musim penghujan dia kan sifatnya lebih keruh ya, sehingga yang dipantulkan adalah butiran-butiran partikel yang terlarut dalam sungai tersebut ya. Sehingga daya pantulnya dia lebih banyak dibandingkan pada kondisi yang jernih ya sungainya ya, sehingga pada musim penghujan atau ketika kondisi keruh ya sungai itu berwarna cerah. Kemudian teksturnya halus seragam ya, kemudian bentuknya memanjang dengan arah tak menentu ya, bentuk percabangan runcing ke arah muara ya. Ini biasanya nanti membentuk sebuah delta gitu ya. Kemudian ukuran lebar tidak seragam ya. Kemudian asosiasinya terkadang tampak gosong sungai atau river bar ya, yang runcing ke arah hulu dan melebar ke arah muara. Nah, ini biasanya sebagai tanda ya untuk mengetahui mana yang daerah hulu ya, mana daerah hilir ya. Nah, jadi kalau misalnya dimaksud sebagai river bar itu runcing ke arah hulu ya, ini misalnya ada sungai gitu. Nah, kemudian nanti ada river bar di tengah nih atau gosong sungai ya. Ya seperti ini. Nah,
runcing ke arah hulu ya, agak melebar ya ke arah muara. Oh, berarti logikanya sebelah sini daerah hulunya ya ke arah sana ya, ke arah kiri, sedangkan ke sini ini daerah hilirnya gitu. Karena logikanya hulu kan secara arus dia lebih kuat ya gitu. Nah, sehingga nanti mengikis bagian river barnya ya, sehingga yang runcing ini menunjukkan sebelah sini itu ke arah hulu ya, sedangkan ini melebar ya karena tidak terkena kikisan ya, karena arus sungainya dia ngalirnya ke sini ya, ke kanan gitu. Berarti daerah sini merupakan sebentar lagi daerah hilir, kemudian nanti muara gitu ya. Oke, kemudian sering berasosiasi dengan pepohonan yang tumbuh memanjang di kanan dan kiri sungai ya. Di sini ya ada pohon ya dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian kipas aluvial misalnya ya. Kipas aluvial memiliki rona cerah hingga kelabu cerah ya, terkadang di bagian bawah tampak lebih gelap ya karena ada vegetasi yang lebat ya. Kalau teman-teman belum pernah lihat kipas aluvial, silakan dilihat di Google ya. Nah, dia bentuknya itu hasil dari pengendapan ya oleh tenaga sungai ya, makanya disebut sedimentasi fluvial. Nah, materialnya aluvium, makanya disebut yang berbentuk kipas, makanya disebut kipas aluvial ya, dari rombakan-rombakan sedimen-sedimen. Nah, dia seperti ini bentuknya. Nah, ya. Nah, gitu. Ini nanti bentuk seperti kipas nih. Nah, gitu. Nah, yang sebelah sininya nih, semuanya ini ya disebut sebagai kipas aluvial ya, karena bentuknya seperti kipas. Ini hasil sedimentasi dari sungai ya, tenaga sungai. Ya, bentuknya endapan gitu. Ya. Ya. Kemudian selain rona, biasanya kipas aluvial dia memiliki bentuk seperti kipas ya. Nah, gini dengan alas yang cembung ya, ini cembung gitu. Nah, kemudian situs terdapat pada kaki lereng ya, ini kaki lereng ya, antara 1 derajat hingga 12 derajat yang bertemu dengan daerah datar yang landai ya. Sebelah bawahnya ini berarti daerah yang lebih landai ya, sedangkan yang atas ini lebih curam ya, kaki lereng gitu. Ya. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Kemudian ketiga, gumuk pasir pantai ya, atau beach ridge ya, di mana beach ridge ini ya memiliki bentuk memanjang lurus atau sedikit melengkung berupa igir rendah dengan permukaan igir datar ya. Kemudian ukuran sempit yakni antara 7,5 meter sampai 150 meter dengan panjang beraneka. Kemudian polanya sejajar satu sama lain ya, situsnya di daerah pantai. Kemudian hutan bakau ya, dia memiliki ciri ronanya gelap karena nilai pantulannya kecil karena berada di daerah tepi pantai ya, atau misalnya di tepi sungai ya, dan seterusnya. Pokoknya airnya payau gitu biasanya. Kemudian ukurannya tinggi seragam yakni antara 7 sampai 13 meter. Kemudian situsnya pantai yang becek atau tepi sungai ya, hingga batas air payau tadi. Ya. Oke. Itulah kira-kira penjelasan tentang materi pengirian jauh, yaitu interpretasi citra ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.